Baiklah anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sehat semua. Alhamdulillah. Ya, semoga pada hari ini, pada pagi hari ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, dan semangat. Walaupun pada masa sekarang ini ya, kita harus tetap semangat, kita harus tetap berkarya dalam belajar. Oke anakku sekalian, pada hari kita akan belajar pendidikan agama Islam ya, berkaitan dengan KD 3.10, yaitu macam-macam sujud ya. Macam-macam apa? Sujud. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar apa-apa yang nanti akan kita pelajari bermanfaat buat kita, karena ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Sangat penting dan sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita, ya. Karena biar bagaimanapun pasti kita akan mengalami. Oh, kita harus sujud syukur, kita harus sujud tilawah, kita harus sujud sahwi. Nah, terutama yang sujud sahwi ini ya, kita pasti akan ngalamin. Karena manusia itu tempatnya lupa dan salah. Pasti udah ada yang pernah nggak yang ketika sholat kemudian ragu, lupa gitu, wah ini saya udah berapa nih jumlah rokaatnya, pernah nggak? Ada yang pernah seperti itu? Pernah, Pak. Pernah, ya? Pernah. Bahkan ada yang ragu juga, ya. Wah saya udah ruku apa belum gitu ya. Bahkan juga ada yang lupa bacaannya. Nah inilah ya pentingnya materi kita pada hari ini karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, saya mohon buat Umi untuk memimpin doa. Assalamualaikum Umi, kami persilakan Umi. Oke, silakan. Ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran dalam Google Meet, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Selesai. Oke, disiapkan Mi. Bersiap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi yang sudah berkenan untuk memimpin doa. Semoga doa yang barusan kita ucapkan dengan ikhlas dan tulus, kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan yang pastinya, dan istiqomah dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Oke, berikutnya kita baca dulu bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, yang akan dipimpin oleh Khairun Nisa. Oke, silakan Khairun Nisa. Mari teman-teman kita membaca surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Terima kasih Khairun Nisa, semoga berkah buat kamu, sehat selalu dan tetap semangat. Baiklah anak-anakku sekalian, seperti yang tadi Bapak sudah utarakan bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang KD 3.10 ya. Saya mohon izin akan mempresentasikan paparan berkaitan dengan materi pada hari ini. Silakan diperhatikan dan pastikan buku tulis
dan buku paket di depan kalian, dan yang pastinya mic kalian tolong di-mute terlebih dahulu ya. Nanti akan saya buka forum tanya jawab. Ketika ada pertanyaan, boleh saya izinkan kalian untuk membuka mic-nya ya. Sekali lagi, bagi yang membuka kamera, maka akan saya berikan nilai lebih ya, nilai lebih untuk aspek sosial karena kalian sudah penuh tanggung jawab. Oke, mohon perhatian. Saya akan memaparkan presentasinya berkaitan dengan materi kita. Saya pastikan terlebih dahulu anak-anakku sekalian sudah tampil tampilannya. Sudah, Pak. Sudah kelihatan atau belum? Masih. Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Oke. Sudah. Sudah kelihatan ya? Kelihatan ini? Kelihatan? Saya masih hitam, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, yang masih hitam nggak apa-apa ya. Kalau memang tidak memungkinkan atau tidak kelihatan nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa mendengarkan suara saya, memperhatikan ya. Dengan harapan mudah-mudahan ketika kalian memperhatikan, kalian paham, kemudian kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, subhanallah itu berkah buat kalian semuanya. Oke anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan macam-macam sujud, itu tepatnya pada KD 3.10. Adapun tujuan kita belajar materi ini adalah, ini tujuannya, oke, ada kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar itu adalah kemampuan dasar kita dalam mempelajari materi kita ini ya. Dan tujuannya. Kompetensi dasarnya adalah di situ ada 1.10. Nah, kalau itu adalah pelaksanaannya atau prakteknya ya. Jadi KI 1 ya. Kemudian KI 2-nya ada di 2.10 perilaku tertib ya untuk melakukan implementasi dari sujud. Kemudian KI 3-nya 3.10. Nah, inilah yang akan kita pelajari, memahami tata cara sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. Nah, di KI 4 itu adalah prakteknya bagaimana mempraktekkan sujud syukur dan sujud tilawah. Nah, di KI 4 inilah itu akan kalian temukan di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Mulai saat ini sekarang sampai nanti kalian dewasa. Ya, itu. Nah, kita berfokus pada KD 3.10 ini ya, 3.10 memahami tata cara sujud syukur. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama adalah diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian sujud sahwi, tilawah, dan syukur. Yang kedua, menunjukkan dalil tentang sujud dengan benar. Ya. Yang ketiga adalah menjelaskan macam-macam sujud. Dan yang keempat, menjelaskan hikmah dari sujud yang benar. Jadi kalau kita sujud yang benar, ada hikmahnya yang pasti ya. Kemudian, materi kita terdiri dari yang pertama pengertian apa sih sujud ya, apa sih sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi, kemudian dalilnya, kemudian macam-macamnya, tata caranya serta hikmahnya. Yang pertama adalah pengertian sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. Ada yang bisa baca? Yang pertama siapa? Silakan tunjuk tangan nak yang ingin baca. Masih tampil tampilannya? Halo? Masih, Pak. Cuman iya. Di saya cuma semacam sujud doang, Pak. Nggak kelihatan apa-apa. Oh ya udah nggak apa-apa. Coba yang laki-laki tadi yang menjawab siapa? Masih tampil, coba dibaca. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur? Saya, Pak. Oke, silakan dibaca. Siapa namanya? Disebutkan namanya. Nama Syah Mamutyasari, Pak. Oke, silakan dibaca. Apa pengertian sujud syukur? Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau terhindar dari bahaya.
Untuk mengungkapkan syukur seringnya kita hanya mengucapkan kata alhamdulillah. Subhanallah, bagus, cerdas kamu ya. Oke, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika memperoleh kenikmatan. Jadi ketika memperoleh kenikmatan, apa sih nikmat yang Allah berikan? Oh banyak, nah, ya bisa kesehatan itu yang paling penting, yang tidak ada harganya, ya, yang tidak ternilai harganya. Kemudian rezeki yang berupa uang, nah itu juga sebuah kenikmatan. Termasuk terhindar dari bahaya, itu juga sebuah kenikmatan, ya. Kadang-kadang kita itu mengucapkan syukurnya dengan mengucapkan alhamdulillah, itu betul, ya, memang diawali dengan alhamdulillah. Tapi alangkah baiknya agama kita menganjurkan untuk sujud syukur, ya. Itu pengertian jadi sujud syukur, bagus. Kemudian sujud sahwi. Apa sujud sahwi? Sujud yang dilakukan karena lupa dan ragu di dalam sholat. Lupa apa? Lupa jumlah rakaatnya. Kemudian ragu, wah saya udah baca belum ya tahiyat? Oh saya udah baca belum ya doa duduk di antara dua sujud? Nah itu ragu. Kemudian sujudnya dilakukan itu 2 kali. Dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir. Jadi ketika fil alamina innaka hamidum majid. Nah, itu langsung sujud. Ya, 2 kali. Apa bacaannya? Nanti kita akan tahu bacaannya ya, Nak ya. Kemudian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat sajdah. Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat sajdah, ya, ada 15. Ada 15 tempat dan 15 surat. Contohnya, wasjud waqtarib. Nah, itu namanya ayat sajdah. Biasanya dalam Al-Qur'an itu dilambangkan dengan gambar kuba masjid, ya. Nah, itu berarti ayat sajdah. Ketika kita membaca, ya, baik ketika sholat maupun di luar sholat, baik ketika membaca atau menghafal atau mendengarkan, kita dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sujud tilawah. Ya, bisa difahami dari sampai sini? Alhamdulillah, insya Allah ya. Kemudian dalil nakli. Apa sih dalil nakli? Dalil nakli itu adalah landasan hukum, sumber hukum yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Nah, kebetulan untuk materi kita ini, ya, dari hadis Nabi. Yang pertama adalah dalil sujud syukur. Nah, di sini Nabi mengatakan, yang artinya, saya langsung bacakan artinya saja, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud syukur. Nah, itu Nabi aja sujud syukur ketika dapat kabar gembira, ya. Kemudian dalil nakli dari sujud sahwi, ya. Artinya adalah, langsung aja saya bacakan artinya ya, Nak ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam sholat, apakah sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaknya dihilangkan keraguan itu. Nah, ini dihilangkan keraguan itu, lalu dilanjutkan sholatnya. Jangan berhenti, wah gue lupa nih, berhenti, jangan ya, tapi dilanjutkan ya. Menurut yang diyakini. Nah, setelah dilanjutkan yang tadi sesuai dengan definisi dan pengertian tadi, kemudian di akhir atau sebelum salam, di akhir baca tahiyat, kita dianjurkan sujud 2 kali atau sujud sahwi sebelum salam. Inilah dasar hukum yang menganjurkan kita untuk melaksanakan sujud sahwi dan sujud syukur. Sujud tilawah ada juga hadisnya, jangan khawatir. Dari Ibnu Umar, Nabi bersabda, pernah membaca Al-Quran di depan kami. Nah, ini sahabat Ibnu Umar ini pernah dengar Nabi membaca Al-Quran, membaca. Nah, ketika bacaannya pada saat ayat sajdah, beliau takbir, ya, lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama. Nah, ini dasar hukumnya kita dianjurkan untuk sujud tilawah, sujud sawi, dan sujud syukur. Bagaimana anak-anak sampai di sini? Bisa difahami? Paham, Pak. Alhamdulillah. Oke. Kemudian bacaannya. Nah, ini yang penting nih, Nak, bacaannya. Bagaimana Pak bacaannya? Tenang. Nah, muncul ya. Oke, bacaan sujud sawi. Nah, ini yang sering kita akan temukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita harus sadar ya,
bahwa manusia adalah tempatnya salah dan apa nak? Manusia tempatnya salah dan lupa. Jadi ketika ada manusia salah, mohon dimaklumi, jangan diomelin, ya, diperbaiki. Kemudian ketika kita lupa, jangan dimaki-maki, tapi diperbaiki, ya, karena memang kita tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu bahkan ketika sholat pun kita ada yang salah, ada yang lupa, ya. Nah ini bacaan sujud sahwi, ya. Subhana malayanamu walayasu. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana malayanamu. Ayo. Walayashu. Pendek, padat, tajam, terpercaya, dan ini manfaatnya luar biasa, nak, ya. Ketika kita melaksanakan sujud sahwi, insya Allah yang kita lupa dalam sholat, kita ragu dalam bacaan sholat, insya Allah ma'fu anhu. Apa artinya ma'fu anhu? Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih artinya? Maha suci Allah yang tidak pernah tidur, wala yasu, dan tidak pernah salah dan lupa, ya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bacaan sujud syukur. Nah, kalau kita mendapatkan nikmat, saya yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini sujud syukur. Kemudian bacaan sujud tilawah bagaimana? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, ini saya harapkan nanti kalian bisa cari di buku tuntunan sholat yang harganya 5.000 perak, murah meriah, tapi manfaatnya sampai hari kiamat. Betul apa betul? Betul. Nah, iya. Dibandingkan kalian beli apa namanya tuh PlayStation, ya, main game online nggak jelas gitu, ya. Ini kita beli buku, kita beli buku tuntunan sholat yang harganya 5.000. Mungkin kalau sekarang masih ada pasar malam, 3.000 rupiah itu harganya kalau nggak salah, ya. Tapi sekarang pasar malam lagi di lockdown dulu, ya, karena pandemi. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan tata cara sujud. Oke, anak-anakku sekalian, untuk tata cara sujud ini kalian coba lihat video yang akan saya tampilkan. Kira-kira sujud apa sih yang dilakukan? Sujud sahwikah, sujud tilawahkah, atau sujud syukurkah, ya? Kalau misalkan, Pak, maaf videonya nggak tampil, ya nggak apa-apa, mungkin jaringannya ndut-ndutan, itu saya maklumi, ya. Nggak usah khawatir, nggak usah kecewa, tetap gembira. Karena walaupun videonya nggak muncul, tetap kalian dapat nilai. Oke? Tetap semangat. Oke, berikutnya kita klik. Sebentar, nanti akan saya potong. Jadi videonya nggak full, ya, karena memang agak lama, ya. Nah, perhatikan, nak. Ada yang aneh pesawat pembajaknya. Tidak ada tahu ini Doraemon. Tapi harus pakai baju astronot dulu. Tenang saja, pakaian angkasa. Doraemon. Yes, judun. Nah, langsung sujud. Stop. Ada yang tahu kira-kira yang dilakukan dari video ini sujud apa, nak?
Sujud sahwi, Pak. Sujud, sawi, sujud, Sahwi. sujud, sujud sujud. Yakin sujud sahwi? Saya lanjutkan. Saya lanjutkan video ini sebentar lagi. Oke, saya lanjutkan. Kira-kira sujud sahwikah atau sujud syukurkah atau sujud tilawah? Ya. Oke, kita lanjutkan sedikit. Mau diperhatikan. Sujud apa, Nak? syukur, Sujud apa? sujud syukur Pak. Sujud apa? Ayo yang lain. Syukur, Pak. Syukur, Yang lain, sujud apa? Saya review lagi, sedikit lagi, tolong diperhatikan. Saya ulang. Bismillah. Perhatikan. Stop. Sujud apa, Nak? sujud syukur, Sujud apa? syukur, Bukan. Tilawah dan Cerdas. Siapa yang ngomong tadi sujud tilawah? Itu adalah contoh dari sujud tilawah yang ketika dilakukan dalam keadaan sholat. Jadi si imam ketika membaca surat pendek setelah membaca surat Al-Fatihah, kebetulan si imam itu membaca surat ayat sajadah. Tadi ada kata-kata yasjudun. Nah, si imam langsung melakukan sujud. Ya. Nah, ada beberapa makmum yang tidak mengerti, yang belum mengerti. Ada yang ngomong subhanallah. Padahal kata-kata subhanallah itu ketika imam lupa, ya, misalkan lupa rokaatnya atau lupa dari rukunnya, itu boleh makmum mengucapkan subhanallah. Tapi ini adalah salah satu contoh gambaran di dalam kehidupan sehari-hari ketika si imam membaca ayat sajadah. Bisa difahami, Nak? Berarti ini contoh sujud apa? Tilawah. 100, cerdas buat kalian semua. Hebat buat kalian semua. Applause buat kalian semua, ya. Betul. Ini adalah contoh sujud tilawah yang dilakukan dalam mengerjakan sholat. Itu, ya. Oke. Kemudian yang terakhir anak-anakku sekalian, apa sih hikmah dari kita belajar tentang sujud ini? Ya, ternyata ada hikmahnya, ya. Karena biar bagaimanapun apa yang kita lakukan pasti ada hikmahnya, ya. Kalian sekarang mendengarkan nih, berkorban kuota, paket data gitu ya. Saya yakin ke depan akan ada hikmahnya. Pasti Allah akan memberikan yang terbaik, memberikan sesuatu yang lebih buat kalian semua karena kalian ikhlas. Betul apa betul? Betul. Oke. Sekarang hikmahnya, ya. Apa sih hikmahnya? Oke. Hikmah sujud sahwi, tilawah dan syukur. Yang pertama, dijauhkan dari godaan setan. Nah, yang namanya setan itu menggoda manusia dari kita lahir, dari kita balik sampai nanti hari kiamat, bayangin. Jadi tidak pernah berhenti itu setan menggoda kita. Ya. Kalau dari depan nggak mempan, dari belakang. Dari belakang nggak mempan, dari kanan. Dari kanan nggak mempan, dari kiri. Bahkan ketika kita lagi sholat, digoda oleh setan. Kemudian yang kedua adalah lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. Ya, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca itu hikmahnya. Jadi ketika kalian tadi mendengarkan kata wasjud waqtarib, ada yang tahu itu surat apa? Wasjud waqtarib, ada yang tahu surat apa? Halo anak-anakku sekalian yang hebat. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surat apa? Wasjud waqtarib. Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat apa? Al-Alaq. Cerdas. Iya. Nah, itu surat itu termasuk ayat sajadah. Nah, jadi ketika kalian mendengar
dianjurkan sujud tilawah. Nah, ini hikmahnya ya. Kemudian hikmah yang ketiga adalah mendekatkan diri kepada Allah. Subhanallah. Ketika kita sudah dekat sama Allah, insya Allah semuanya akan mudah. Ya, kita akan menjalani kehidupan kita itu akan santuy, mudah, ya, dan mendapatkan yang pastinya keberkahan. Kemudian yang keempat, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah. Ya, ini sujud syukur, ya. Kemudian yang kelima adalah merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Maaf ya, ini kurang hak. Ya, bimbingan dan hidayahnya, karena kita dekat, kita akan dibimbing oleh Allah. Ketika kita pengen kena musibah, dibimbing oleh Allah, jadi terhindar dari musibah, dilindungi oleh Allah. Dan yang terakhir, hikmah yang terakhir adalah memperoleh tambahan nikmat dari Allah, karena Allah udah janji. Apa janjinya Allah? Bagi siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan saya tambahkan nikmatnya. Tapi ingat, bagi siapa yang ingkar akan nikmatku, maka azabku amat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Nih hikmah yang keenam. Oke, anak-anakku sekalian, bagaimana? Masih mendengar suara saya dan masih tampil tampilannya? Masih, Pak. Alhamdulillah. Sudah selesai materi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjut ke menu evaluasi ya, Nak ya. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan, silakan saya berikan waktu yang ingin bertanya, dan yang bertanya yang pasti akan saya berikan reward buat yang bertanya. Oke, silakan yang ingin bertanya berkaitan dengan sujud atau mungkin berkaitan dengan yang lain, silakan. Silakan, Nak, yang ingin bertanya. Ada? Halo, assalamualaikum. Kalian semua masih ada yang ingin bertanya? Berkaitan dengan sujud sahwi terutama, tilawah atau mungkin sujud syukur. Atau mungkin sesuatu yang lain yang berkaitan dengan agama, silahkan. Ayo. Satu orang boleh, satu orang penanya aja. Nggak apa-apa. Silahkan. Ada? Tidak ada, Nak? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya coba pengen tanya sama kalian, salah satu di antara kalian, ya. Yang tahu boleh tunjuk tangan. Boleh tunjuk tangan. Boleh buka mikrofonnya, maaf ya, tunjuk tangan ya. Oke. Ketika kita lupa, misalkan contoh saya nih lagi mau melaksanakan sholat maghrib. Ternyata setelah tahiyat awal, saya berdiri. Kemudian membaca Fatihah saja. Setelah membaca Fatihah, lalu saya ruku, sujud, dan duduk di antara sujud. Kemudian saya bangun lagi. Maka, apa yang harus saya lakukan? Ada yang bisa jawab? Silakan. Siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi aja Pak sujud tadi. Apa yang saya harus lakukan? Berkaitan dengan materi kita, sujud sahwikah, sujud tilawakah, atau sujud syukur? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Cerdas, sujud sahwi. Oke, bagus. Terima kasih yang menjawab tadi. Jadi saya harus melakukan sujud sahwi. Kapan melakukan sujud sahwi? Ketika saya di akhir salam. Jadi ketika fil alamina innaka hamidum majid, atau mungkin boleh ditambah dengan baca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masih dajjal, baru salam. Ketika itu selesai, jangan salam dulu, tapi sujud sahwi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Sekarang kita ke menu evaluasi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya pribadi, umumnya buat kalian, dan kita sama-sama terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini adalah ajaran Nabi, ajaran agama Islam, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anakku sekalian, kita lihat evaluasi. Silahkan bisa dibuka buku kalian. Kalau misalkan kalian takut lama nulisnya ya, kalian bisa screen atau nanti akan saya coba screenshot, akan saya kirimkan, atau kalian screenshot aja ya.
Hanya 5 nomor evaluasi. Kalian kerjakan nanti ya. Kalian kerjakan di buku. Kalian kerjakan di buku. Kemudian Pak, bagaimana ngirimnya Pak? Ngirimnya kalian bisa keep ya lewat WhatsApp. Pak, boleh nggak lewat grup? Boleh ya. Pak, boleh nggak lewat pribadi? Boleh, silakan ya. Yang pertama, pertanyaan yang pertama adalah jelaskan pengertian sujud syukur. Nah, gampang banget ya. Gampang ya. Kemudian yang kedua, tuliskan dalil nakli tentang sujud sahwi. Ingat, hanya sujud sahwi saja dalil naklinya yang ditulis. Pak, ini pakai artinya enggak? Pakai. Misalkan hadis, tulis hadisnya Arabnya, kemudian tulis kemudian tuliskan doa atau bacaan sujud sahwi yang tadi. Subhana man la yanamu wa la yasbu, ditulis ya. Kemudian yang keempat, sebutkan 3 hikmah sujud syukur. Apa sih hikmahnya sujud syukur? Nah, yang kelima, bagaimana jika kita lupa jumlah rakaat dalam keadaan sholat? Ya, ketika lupa bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Diam aja, lanjut, atau bodo amat? Ya, apa yang harus kita lakukan yang tepat apa? Bisa difahami, Nak? Ini soalnya? Bisa, Pak. Ya, boleh kalian screenshot, boleh kalian tulis kalau mau tulis, tapi takut kelamaan ya kalau nulis ya. Kita nanti kamu screenshot aja deh, atau enggak kamu foto juga boleh ya. Kan bisa minjem handphone mama, bisa minjem handphone papa ya, ayah atau ibu kamu, kalau bisa foto dulu. Oke, ini nanti kalian kerjakan. Pak, ngumpulinnya kapan? Nah, kalau udah selesai dikumpulin dong pastinya ya. Jadi kalau udah selesai dikumpulkan, saya kasih waktu sampai hari Minggu. Oke, sampai hari Minggu jam 8 pagi terakhir. Oke. Berikutnya, ini sudah selesai, terima kasih. Nah, ini adalah pustakanya ya. Ini referensi saya mengajar, yang pertama dari buku paket ya. Itu benar ya, buku paket halaman 79 sampai 95, nanti kalian cari di situ, kalian baca, kalian literasi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian dari Al-Quran dan terjemah nih referensinya, udah pasti dong ya. Karena Al-Quran ini merupakan salah satu sumber hukum kita. Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran tidak ada di hadis. Di hadis tidak ada, di dalam Al-Quran ada. Bahkan di dua-duanya ada. Itu yang kita pakai ya. Kemudian, ini sumbernya udah pasti YouTube nih, channel YouTube ya. YouTube saya posting, diposting oleh Amira Alkismika pada tanggal 23 November 2017. Ini yang posting Amira. Saya coba coba ngambil ya. Oke, berikutnya. Terima kasih. Nah, ini udah tahu ya foto saya ya. Foto saya itu kayaknya pecah gitu. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini kita dapatkan manfaatnya dan keberkahannya. Sekian. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya tutup presentasi saya, tetap kita masih ada di room ini karena akan ada sedikit motivasi dan masukan buat kalian semua. Terima kasih. Terima kasih ya, sudah mudah-mudahan mudah-mudahan bermanfaat ya. Bagaimana tadi ada sedikit pertanyaan apa tidak? Atau mungkin ada yang pengen ditanya, tadi belum muncul pertanyaan ya, sekarang baru muncul pertanyaannya, silahkan. Mana ya? Pasti ada pertanyaan, Pak, bagaimana misalkan kalau kita sujud tilawah ya, apakah harus wudhu atau enggak gitu ya, apakah dalam keadaan bersuci, kemudian kalau sujud syukur bagaimana ya gitu. Ayo silakan yang pengen tanya, Nak. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, yang bertanya dapat reward ya, dapat reward. Ayo silakan yang ingin bertanya, ada? Pak, maaf Pak, baterai saya habis nih Pak.
Oh, udah nggak apa-apa. Kalau baterainya habis nggak apa-apa. Oke, terima kasih Fauzi. Ya, Fauzi ya tadi ya. Fauzi Setio, terima Ya, Pak. kasih. Nggak apa-apa kalau kamu baterainya habis kemudian leave dari room ini nggak apa-apa. Terima kasih Fauzi. Applause buat kamu ya sudah berpartisipasi, sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Ya nggak apa-apa. Oke, ada yang pengen bertanya? Oke, saya tambahkan sedikit saya tambahkan sedikit berkaitan dengan tata cara tadi. Yang pasti, yang pertama kalau sujud syukur itu dianjurkan kita dalam keadaan suci, ya. Nah, kalau sujud tilawah ketika dalam sholat, yang seperti yang video yang tadi saya tampilkan, ya, itu tidak usah takbiratul ihram. Tapi ketika tidak dalam keadaan sholat, itu niat, kemudian takbiratul ihram, ini sujud tilawah ya, niat, kemudian takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram langsung sujud. Kemudian bangun lagi, salam. Nah, itu sujud tilawah. Saya ulangi tata cara sujud tilawah ketika tidak dalam keadaan sholat. Ya, misalkan kalian lagi santai di rumah, tiba-tiba ada orang tua kalian yang membaca surat Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhirih wasjud waqtarib. Nah, dengar, langsung kamu ambil air wudu, kemudian saya niat sujud tilawah karena Allah. Takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram langsung sujud. Setelah sujud bangun biasa ya, bangun dari sujud, kemudian salam. Itu sujud tilawah. Pak, kalau sujud syukur, sujud syukur contoh ya. Kalian pulang dari main misalkan, ya. Tiba-tiba dapat info nih. Nah, Khairunisa atau Fauzi atau siapa ya, Dava, Dela, Dona, kamu naik kelas peringkat 1. Dapat hadiah nih dari ayah. 1 buah sepeda motor, misalkan ya, langsung alhamdulillahirabbil alamin gitu ya, langsung sujud syukur. Beda kan dengan sujud tilawah? Nah, kalau sujud sahwi bagaimana Pak? Nah, kalau sujud sahwi, contoh yang tadi, saya sholat maghrib, setelah saya sholat maghrib tiba-tiba kan 3 rakaat ya, ternyata saya kelebihan ya. Tetap saya lanjutkan. Nah, ketika tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu sampai terakhir, fil alamina innaka hamidum majid, langsung sujud. Subhanaman layanamu walayasu. Baca 3 kali. Subhanaman layanamu walayasu. Subhanaman layanamu walayasu. Bangun lagi, sujud lagi. Subhanaman layanamu walayasu 3 kali. Bangun baru salam. Begitu. Nah, oke, bisa difahami ya? Siapa? Alhamdulillah. Oke, untuk soal yang tadi udah ada yang nulis atau udah ada yang screenshot? Nanti bisa Saya di-post. screenshot. Oke, bagus Duta. Terima kasih Duta. Applause buat Duta ya. Terima kasih yang sudah. Alhamdulillah bagus Aditya. Terima kasih. Nanti yang sudah screenshot, tolong boleh diposting, Nak. Boleh diposting di mana? Di grup kelas. Karena kita berbagi kebahagiaan, berbagi sesuatu yang baik, berbagi sesuatu yang indah, itu pahala buat kita ya. Kalian bisa bagi ya. Mungkin ada yang tadi nggak ikut Google Meet ya, atau yang nggak sempat nulis, bisa di screenshot. Soalnya saja, jawabannya nggak usah ya. Jawabannya nggak usah. Oke, anak-anakku sekalian, semoga kita tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa berkarya. Mungkin sampai di sini ya pertemuan kita lanjutkan di tugas ya, di di dunia maya, di WhatsApp ya. Jangan lupa, tetap saya tunggu kiriman kalian, dan jangan lupa insya Allah akan saya posting di channel YouTube saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, dan jangan lupa subscribe dan like and comment yang baik-baik dan membangun. Oke, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.